bikin heboh sejagat voli Indonesia. Dan juga sangat janggal sekali, Megawati resmi hanya dikontrak 1 bulan oleh manajemen Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Begini penjelasan Jeff Jiang. Pernyataan mengejutkan agen Megawati, saat lebih memilih kontrak singkat bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Pro Liga Indonesia. Begini penjelasannya. Mengejutkan, banyak penggemar yang merasa diberi harapan palsu. Pasalnya Mega sampai hari ini belum ditampilkan pelatih Petrokimia, Jeff Jiang. Menghebohkan banyak pengamat berspekulasi, Mega hanya dimanfaatkan saja oleh Proliga, untuk mendongkrak popularitas, dan menjadi magnet penonton. Dunia voli Indonesia masih ramai dengan kabar kontrak 1 bulan Megawati Hangestri Pertiwi bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2025. Kabar ini sungguh sangat mengejutkan publik pencinta voli Indonesia. Terbukti sampai hari ini, pelatih Petrokimia Pupuk Indonesia belum juga menampilkan Megawati di lapangan bersama rekan-rekan setimnya. Salah satu faktor yang paling krusial yaitu kondisinya yang masih dalam masa pemulihan cedera, sehingga masih diurungkan tampil oleh sang pelatih dan jajaran tim medis yang menangani Megawati. Dengan kondisi seperti ini memunculkan banyak spekulasi baru di baliknya. Ada yang berspekulasi, apakah ini murni hanya suatu langkah strategis untuk memperkuat tim? Tapi kalau dilihat-lihat kondisi Megawati yang tidak memungkinkan untuk bermain, memang menjadi faktor utama, ungkap pelatih Jeff Jiang. Atau mungkin ada beberapa faktor lain seperti untuk meningkatkan popularitas Proliga secara drastis, atau juga aspek finansial untuk meraih keuntungan besar bagi Proliga balik kehadiran sang ratu voli tanah air, Megawati Hangestri. Pelatih Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Jeff Jiang, karena tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar madorotnya bagi pemain itu sendiri. Bahkan bagi timnya secara keseluruhan, Jeff Jiang memutuskan untuk tidak mengambil risiko memainkan Megawati dalam kondisi yang belum fit 100%. Megawati telah ditangani oleh dokter khusus, jadi kita tahu perkembangan Megawati bagaimana. Kita pantau terus. Di sisi lain, nama besar Megawati yang sudah mengakar di dunia voli tanah air, pastinya sangat menarik perhatian publik pecinta voli dan banyak media, walaupun hanya duduk-duduk manis di tribun stadion. Dengan fakta ini membuat banyak spekulasi berdatangan sekaligus mempertanyakan, apakah keputusan mendatangkan Megawati lebih didasari untuk mendongkrak popularitas Proliga, ketimbang kebutuhan di lapangan. Memang sangat berbeda sekali. Sebelum dan sesudah ada nama Mega di Proliga, antusias fans dan penonton meningkat sangat drastis. Memang tak bisa diabaikan begitu saja. Sejak kehadiran Megawati di dunia voli Indonesia khususnya Proliga kembali, sebelumnya agak lama absen, karena main di Korea Selatan, pasti membawa dampak yang sangat besar bagi turnamen voli Indonesia. Baik ditinjau dari meningkatnya jumlah yang nonton, baik secara langsung di tribun stadion, maupun siaran langsung di televisi atau platform media sosial lainnya. Jelas terlihat sekali, sejak ada nama Megawati pertama kali diumumkan sebagai bagian dari roster Gresik Petrokimia. Tanda-tandanya sudah banyak bermunculan. Banyak fans Megawati yang terus mendukung semua keputusan yang ia ambil. Kita tahu bahwa di dunia olahraga, dobrakan seperti ini bukanlah menjadi hal baru. Segala usaha-usaha untuk mendongkrak popularitas liga turnamen suatu olahraga memang sangat perlu dilakukan. Seperti dengan mendatangkan pemain besar dengan standar pemain internasional, seringkali menjadi cara untuk menarik minat sponsor, agar semakin ramai yang melirik turnamen tersebut, dan juga meningkatkan sorotan terhadap turnamen yang sedang berlangsung. Entah dobrakan itu datangnya di awal musim, ataukah juga bisa di akhir musim seperti ini, yang sudah masuk final turnamen. Namun apabila Megawati tidak kunjung dimainkan, ini akan menimbulkan kecurigaan publik tentang transparansi di balik drama semua ini. Kita tahu fans Megawati pasti sangat menginginkan idolanya segera tampil bersama rekan-rekan satu timnya. Dengan terus diberi harapan palsu seperti ini, publik lama juga akan bosan sendiri. Selain itu muncul juga spekulasi tentang keuntungan material yang sangat besar, yang mungkin didapat tim itu sendiri atau juga bisa liga turnamen melalui kerja sama singkat dengan Megawati. Hal ini cukup ramai dibicarakan di banyak media sosial dan juga di kalangan fans. Fans fanatik Megawati takut idolanya hanya dimanfaatkan untuk meraup keuntungan finansial saja, tanpa ingin memainkannya sama sekali. Memang sudah tidak asing lagi, dalam dunia olahraga profesional, kontrak seorang pemain bintang besar otomatis tidak hanya berdampak pada performa tim itu sendiri, tetapi juga pada pandangan fans secara komersial, dan meningkatkan popularitas secara dramatis. Di jagat voli Indonesia khususnya, Megawati memberikan daya tarik tersendiri, yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik disengaja ataupun tidak, mulai dari penyelenggara turnamen maupun sponsor. Setiap penyelenggara turnamen olahraga tentu pasti sangat membutuhkan banyak sponsor yang masuk. Maka dari itu, perlu dimunculkan dobrakan yang bisa mendongkrak popularitas liga umumnya, khususnya tim itu sendiri. Di tengah banyak sekali spekulasi yang beredar,
Satu hal yang pasti adalah tantangan yang dihadapi Megawati secara pribadi. Sebagai atlet yang selalu memberikan performa maksimal di lapangan, situasi ini tentu menjadi momen berat baginya. Karena belum tentu semua spekulasi yang muncul sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Megawati, yang pasti karena Mega belum sembuh total 100%, itu sudah pasti benar adanya. Adapun spekulasi yang lain, itu bisa juga benar, bisa juga tidak. Namun bisa dilihat, mendongkrak popularitas tim dan liga turnamen, itu memang sangat perlu dilakukan. Publik dan para fans berharap, menyaksikan Megawati kembali merumput di lapangan untuk memperkuat timnya. Namun pertimbangan kesehatan sangatlah penting dan tetap harus menjadi prioritas utama. Karena keutuhan tim, adalah keutuhan para pemain utamanya. Kalau pemain utamanya bugar semua, itu menjadi modal awal untuk lebih percaya diri ketika laga sudah akan berlangsung. Pernyataan mengejutkan agen Megawati saat memilih kontrak singkat bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Pro Liga Indonesia. Agen Megawati sampai geleng-geleng kepala, padahal masa depan gemilang sudah di depan mata. Megawati bisa bermain di Jepang ataupun di Turki. Tapi malah Mega memilih pulang kampung. Jagat voli Indonesia kembali dihebohkan dengan pernyataan menggemparkan dari agen Megawati Hangestri Pertiwi. Pernyataan ini santer sekali di media sosial, padahal pengalaman internasional sudah di pelupuk mata. Tapi sang Bratu Voli Indonesia, lebih memilih pulang kampung untuk memperkuat timnya dulu. Sang agen yang selama ini menjadi promotor utama perjalanan karir Megawati, yang awalnya berkarir di tanah air, hingga berkarir di luar negeri, ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat terkejut atas keputusan pemain yang diusungnya hingga sampai ke Korea itu. Lebih memilih untuk menandatangani kontrak singkat bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Pro Liga 2025. Hal ini mengundang banyak kekecewaan dari berbagai pihak, terutama para penggemarnya untuk debutnya di Liga Internasional. Mengingat Megawati disebut-sebut sudah berada di depan mata peluang besar bermain di Liga Voli Internasional, seperti Jepang atau Turki. Namun Mega sendiri sudah memikirkan keputusan yang ia ambil sekarang dengan sangat matang, ungkap agen. Dia tahu kondisi fisiknya sendiri, jadi kalau sekarang ini langsung ke Jepang atau Turki, tidaklah mungkin, imbuhnya. Saya sangat terkejut dengan keputusan Megawati. Dia lebih memilih pulang cepat setelah Grand Final Vele Korea selesai. Dan kami sudah berada di tahap negosiasi untuk beberapa klub besar di Jepang dan Turki. Tapi semua keputusan ada di tangan pemain. Agen hanya menjadi perangara saja. Dan mendukung sepenuh keputusan pemain. Tentu semua itu nanti pasti akan ada resiko yang kita tanggung. Apalagi absen terlalu lama pasti seorang pemain akan berpengaruh dalam kualitas permainannya. Dia lebih memilih untuk kembali ke Indonesia dengan kontrak singkat. Tentu saya mendukungnya, tetapi keputusan ini sangatlah mengherankan semua pihak, tidak hanya agen, bahkan semua fans setia Megawati pun, sedikit agak kecewa. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar voli, dan pengamat olahraga. Megawati sendiri belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. Pasalnya, Mega sendiri sedang fokus untuk kesembuhan fisiknya yang masih dalam proses penyembuhan 100%. Namun banyak yang berspekulasi bahwa pilihannya untuk bergabung kembali dengan Petrokimia, menunjukkan ikatan emosional yang kuat dengan tim lamanya. Kita tahu Petrokimia adalah salah satu tim yang pernah diperkuat Megawati, dan juga yang saat berpengaruh membesarkan nama Mega di kancah nasional maupun internasional. Ada juga spekulasi bahwa Megawati ingin memastikan kondisinya benar-benar pulih sebelum menjalani tantangan di Liga Internasional. Megawati memang sampai saat ini belum pulih 100%. Dia masih dibayang-bayang cedera kaki, dan kebugaran tubuh. Tapi perkembangan keputihan Mega sangatlah signifikan. Tetapi membutuhkan proses yang tidak sebentar juga. Meski demikian banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan ini lebih didasari oleh aspek pribadi, daripada karir profesional jangka panjang. Semua spekulasi itu muncul memang karena ada faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan. Tim Petrokimia sendiri menang di satu sisi sangat butuh hadirnya Megawati untuk membantu lini serang mereka. Dan juga tidak hanya itu, DN juga untuk mendongkrak popularitas Petrokimia itu sendiri. Di sisi lain banyak yang menilai bahwa kontrak singkat Megawati bersama Petrokimia, merupakan langkah strategis yang menguntungkan Pro Liga. Itu sudah pasti tentu. Semua diuntungkan dengan adanya Mega, mata dunia tertuju ke Pro Liga. Kehadiran pemain kelas internasional seperti Megawati di Liga Tanah Air, jelas meningkatkan daya tarik kompetisi baik dari segi popularitas maupun aspek fundalitas dan finansial. Namun rumor pernyataan bahwa, apakah ini keputusan terbaik untuk masa depan karir di dunia voli untuk Megawati? Ataukah hanya sekadar upaya meningkatkan popularitas Pro Liga yang sudah memasuki babak keempat final? Tentu saja,
Spekulasi-spekulasi tersebut bermunculan dengan tanpa alasan-alasan yang pasti. Dengan peluang bermain di Jepang atau Turki, yang berada dalam jangkauan, banyak yang berharap Megawati tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Liga-liga internasional seperti di Jepang, dan di Turki, yang juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya pemain-pemain voli terbaik dunia, yang dapat memberikan pengalaman berharga bagi Megawati, untuk terus mengembangkan potensinya. Tapi kesempatan itu masih terbuka lebar untuk Megawati. Apalagi kita tahu kiprahnya di tanah air, dan juga di Korea kemarin, begitu gemilang, pasti banyak tim-tim internasional yang bakal meliriknya. Sementara itu, para penggemar voli di Indonesia tetap setia memberikan dukungan secara penuh kepada Megawati. Apapun keputusan yang dia pilih, nama Megawati telah terpatri di turnamen olahraga voli tanah air. Sampai sekarang ini belum ada yang bisa menandingi popularitasnya di dunia voli Indonesia. Keputusan-keputusannya selalu menjadi sorotan. Apakah dia akan melangkah ke panggung internasional? Ataukah akan terus menjadi andalan di kompetisi lokal? Kita pasti selalu mendukung, dan pastinya pengin yang terbaik untuk idola kita. Namun satu hal yang pasti, Megawati tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia voli Indonesia. Bahkan di Korea Selatan, sontakan nama Mega masih terdengar di mulut para sahabatnya. Misteri kontrak singkat Megawati bersama Petrokimia, meningkatkan popularitas turnamen dan juga tim. Bahkan cedera yang dialami oleh Mega tak kunjung sembuh atau memang strategi tik untuk mendongkrak popularitas tim dan kompetisi. Dunia voli nasional sedang dikagetkan, seputar keputusan mengejutkan Megawati Hangestri Pertiwi yang telah menandatangani kontrak singkat 1 bulan, bersama Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2025. Keputusan Mega ini, sungguh sangat menghebohkan Final Four Proliga musim ini. Ratu voli Indonesia yang telah mengukir prestasi di kancah internasional ini, tampaknya menjadi pusat perhatian bukan hanya karena taktik kecerdasan ketika di lapangan, tetapi juga karena langkah-langkah karirnya yang kini memicu spekulasi di kalangan fans dan banyak pegiat olahraga. Sebagai salah satu pemain paling dikenal di dunia voli Indonesia, bahkan internasional, kehadiran Megawati di Proliga tentu menjadi magnet tersendiri bagi audiens di tribun lapangan maupun di media sosial. Langkah Petrokimia merekrut Megawati, meski hanya untuk durasi singkat, dianggap banyak pihak sebagai strategi untuk mendongkrak pamor Proliga, terutama pada babak final 4. Selain itu juga untuk mengangkat popularitas tim Petrokimia, yang akhir-akhir ini performanya sedikit menurun. Terbukti ketika melawan Popsivo Poluan, Petrokimia harus takut 3-1. Sejak pengumuman resminya, untuk bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, semua mata pencinta voli Indonesia tertuju terhadap pertandingan Proliga yang mengalami peningkatan secara drastis. Apakah ini bisa dikatakan popularitas Megawati yang karirnya sudah mencapai kancah internasional, memang sengaja untuk dimanfaatkan demi meraih keuntungan material? Spekulasi ini muncul karena memang terbukti, Megawati tidak hanya trending di tanah air, tetapi ketika berada di Korea Selatan pun, namanya telah dikenal di kalangan dunia. Pemulihan cedera jadi pertimbangan. Namun di balik kabar yang santer ini, kondisi Megawati masih menjadi pertanyaan besar. Pemain yang sebelumnya menderita cedera, dikabarkan belum sepenuhnya pulih, sehingga belum dapat tampil maksimal di lapangan. Setiap pemain, wajar saja ketika mengalami cedera. Dan tingkat kesembuhan para pemain pun berbeda-beda, sesuai dengan tingkat keparahan cederanya. Hal tersebut juga menimbulkan spekulasi opini, bahwa kontrak singkat yang dilakukan Mega, mungkin lebih sebagai langkah untuk pelipur lara bagi Mega. Pasalnya Mega dengan segudang prestasi selama di Korea, tidak mendapat penghargaan di akhir karirnya yang bisa dibanggakan. Ataukah mungkin hanya untuk meningkatkan popularitas tim belaka, daripada untuk kebutuhan pertandingan tim. Banyak pihak berharap Megawati dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk level final Proliga saja, akan tetapi juga untuk karirnya di masa depan. Mega sendiri tergolong pemain yang masih muda akan tetapi karirnya sudah moncer di kancah internasional. Dilihat dari sudut pandang, seorang pelatih memilih merekrut Megawati di fase Final Four, bisa dibilang adalah langkah yang bisa dianggap cemerlang. Pasalnya Mega membawa magnet untuk penonton lebih banyak menonton di fase Final Four Proliga 2025 ini. Pengaruh kehadirannya walaupun belum bisa tampil di lapangan bersama rekan-rekan setimnya, akan tetapi bisa meningkatkan popularitas dan mental tim ketika bertanding, serta memberikan tekanan yang signifikan pada tim lawan. Namun ada juga yang berspekulasi menganggap bahwa langkah ini kurang begitu berhasil dan dianggap sia-sia belaka. Pasalnya mengingat Megawati kemungkinan hanya bisa memainkan peran terbatas, karena kondisi kebugarannya yang belum fit 100%. Dengan tawaran bermain di liga-liga besar seperti Jepang dan Turki, yang sudah dekat langkah Megawati bersama Petrokimia, menjadi salah satu keputusan yang paling menarik untuk dibahas.
Apakah kontrak yang singkat ini akan bisa menjadi dobrakan untuk kebangkitannya kembali nanti? Ataukah hanya sekadar langkah singkat yang ditempuh Mega, supaya terlihat tidak vakum saja? Satu hal yang pasti, setiap langkah Megawati selalu membawa cerita yang menarik untuk dibahas. Akankah misteri di balik kontraknya ini terjawab dalam waktu dekat babak final for Proliga 2025? Sepertinya tidak hanya akan menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi panggung drama yang mencuri perhatian seluruh pecinta voli tanah air. Pasalnya, popularitas individu Mega sendiri sudah sangat kuat. Dengan begitu ketika Mega setelah dari Korea langsung aktif lagi di dunia voli, walaupun belum bisa bermain akibat cedera, hal tersebut bisa saja sebuah strategi Mega untuk menjaga popularitasnya di dunia olahraga yang ia tekuni, yaitu bola voli. Langkah tersebut bisa saja ditempuh Mega, karena dirinya tahu, akan belum bisa main dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, kepopularitasi Mega dan Petrokimia Pupuk Indonesia digabungkan supaya mendongkrak keduanya. Otomatis popularitas Proliga juga akan terkena efeknya.